Halo, selamat siang. Bertemu lagi ya bersama saya di pembelajaran Open Office ya. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan coba tambahkan materi yang sebelumnya ya di pivot tabel di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat grafik atau chart. Nah, di video kali ini saya akan coba suguhkan atau saya sajikan bagaimana cara membuat pivot tabel. Jadi ini sebelumnya sudah ada tabel. Tabelnya berupa tabel seperti ini ya, kolom tanggal, kemudian kolom jam dan kolom suhu. Nah, tanggalnya di sini kalau kita lihat ada 3 tanggal ya, 17, kemudian 18, 19, ada 3 tanggal alias 3 hari. Kemudian jamnya berbeda-beda, kemudian suhunya berbeda-beda. Nah, ini sampel tabel ya, sampel tabel artinya ini tabel kelihatan kecil. Nah, nanti pada dasarnya kalau misalkan tabelnya banyak ya, kalau tabel seperti ini jumlahnya banyak, maka akan lebih membingungkan kita dalam membaca isi tabel. Artinya menyusunnya bersusun informasi datanya berupa tabel seperti ini akan lebih mudah kalau datanya lebih banyak atau kalau datanya sudah banyak. Makanya ada fasilitas pivot tabel di Open Office ya, atau di spreadsheet. Supaya apa? Supaya pembacaan informasi tabelnya lebih mudah ya, lebih mudah dipahami atau lebih mudah dibaca. Oke, lanjut ke cara pembuatan pivot tabelnya sekarang. Nah, simpel saja. Ini estimasinya, tabelnya sudah ada atau datanya sudah ada. Langkah berikutnya adalah kita seleksi tabel yang akan kita buat pivot tabelnya ya, seleksi semua datanya. Kemudian langkah berikutnya adalah klik menu data, kemudian klik menu atau submenu pivot tabel, kemudian klik tombol create gitu. Atau kalau misalkan tidak ada tombol create, namanya tombol start. Oke, start pivot tabel. Oke, kita lanjutkan, klik tombol create. Kemudian di sini ada pilihan, ada current selection dan data result register in Open Office. Jadi pilih saja yang current selection, artinya yang sudah dipilih sebelumnya yang ini. Langkah berikutnya adalah kita tinggal klik OK. Nah, kemudian di sini ada tampilan preview pivot tabel. Ada page file, ada kolom ya, kolom field, kemudian ada row field, kemudian data field. Nah, pembuatan pivot tabel ini tergantung kita akan membaca apa yang menjadi data ya, apakah tanggal, apakah jam, apakah suhu. Nah, di sini fieldnya sudah muncul nih, dari ini field ini dari yang kita pilih ini ya, dari yang kita pilih sebelumnya atau kita seleksi sebelumnya. Ada tanggal, jam, dan suhu. Nah, tanggal, jam, dan suhu ini kita akan seleksi, kita akan pindahkan ke field yang mana gitu ya, sesuai dengan data yang kita ingin munculkan atau kita tampilkan. Untuk contoh, untuk tanggal ini kita geser ke bagian sini ya, row field. Kita geser saja ke sini, ke row field. Kemudian untuk jamnya kita geser ke sini, ke kolom ya, atau kolom width. Sebenarnya ini bebas ya, mau tanggal di sebelah kolom juga boleh, mau jam di row field juga boleh. Kemudian datanya yaitu suhu. Nah, untuk suhunya kita pilih atau kita geser, kita drag ke data field. Seperti ini ya. Jadi caranya atau langkahnya mudah sekali. Kita tinggal geserkan field yang akan kita munculkan di kolom mana atau di baris mana. Field itu isinya ya, isian sesuai dengan judul tabel yang ada di sebelumnya ini nih. Ini namanya field, tanggal, field jam, field suhu. Oke, langkah berikutnya tinggal klik OK. Nah, muncullah tabel di bawah ini, di bawahnya ya. Di sini ada tanggal, ada jam, kemudian di sini ada suhu datanya. Nah, tentu saja pembacaan tabel ini akan lebih mudah kita baca dibandingkan dengan tabel yang atas ya. Jadi untuk tanggalnya kita bisa filter nih, ya, karena kebetulan tadi ada 3 tanggal ya, 17, 18, 19, kita bisa sortir, atau jamnya yang bisa kita sortir ya. Contohnya tanggalnya kita sortir karena ini muncul semua, ada 3 tanggal. Misalkan kita mau sortir hanya menampilkan tanggal 17 saja, klik OK. Maka yang akan muncul adalah hanya tanggal yang kita pilih, yaitu tanggal 17. Coba lagi misalkan tanggal 18, klik OK, maka yang muncul adalah tanggal 18
ya. Atau misalkan tanggal 18 dan tanggal 19 gitu. Atau munculkan semua. Oke, gitu. Jadi kalau misalkan data ini, tabel ini sudah banyak ya, misalkan ada 30 hari atau 30 tanggal ya, maka akan lebih memusingkan nih. Jadi kalau tabelnya ini ada 30 tanggal, jamnya juga berbeda-beda, suhunya juga berbeda-beda, maka pembacaan informasi datanya akan lebih rumit ya. Dan akan lebih mudah ketika dibuat pivot tabel seperti ini. Itu ya, jamnya tadi sebelum dicoba ya. Kita coba jamnya hanya muncul misalkan jam 11 dan 15. Ini contoh. Nah, yang akan muncul adalah jam 11 dan jam 15. Itu ya. Oke, kita tampilkan kembali. Atau kita mau menyeleksi, misalkan kalau datanya sudah banyak, kita mau seleksi berdasarkan apa? Ya, berdasarkan apa? Maksudnya berdasarkan tanggal atau berdasarkan jam atau bahkan berdasarkan suhu. Caranya klik tombol filter. Nah, kita mau seleksinya berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan tanggal. Ya, kondisinya sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Misalkan contoh lebih kecil. Nah, nilainya dari lebih kecil dari mana? Oh, ini tanggal yang dipilih ya. Tanggal yang dipilih nih. Lebih kecil dari tanggal 18. Jadi nanti akan diseleksi semua data yang tanggalnya sebelum tanggal 8. Gitu. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul di bawah tanggal 8. Gitu ya. Kalau misalkan berdasarkan suhu, kita coba filter berdasarkan suhu, yang suhunya lebih kecil misalkan 30. Ada kan? 30 misalkan ya, lebih kecil dari 30. Klik OK. Nah, ini akan muncul semua data yang suhunya di bawah 30. Gitu ya. Jadi lebih mudah dalam pembacaan tabel. Jadi apalagi kalau tabelnya banyak ya, akan lebih mudah menggunakan pivot tabel dibandingkan tabel seperti yang di atas ini. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini, simpel saja dulu ya, silahkan kalian coba untuk pembuatan pivot tabelnya. Untuk file tabelnya nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi, atau boleh kalian buat data tabel sendiri secara acak ataupun bebas. Sekian sekali lagi untuk video pembelajarannya. Terima kasih, selamat siang semuanya.